Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Hartono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Saat ini saya bersama rekan sejawat saya, yakni Ibu Anit. Halo Bu Anit, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Gilang. Pak Gilang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Bu Anit. Oke, Bu Anit, nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran di kelas yang akan Ibu Anit laksanakan ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Jadi untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran Bu Anit ke depan. Jadi nanti antara lain yang akan saya jelaskan adalah dengan memberikan masukan, kemudian bimbingan dan mengembangkan kemampuan Ibu Anit sehingga kompetensi Ibu Anit ini semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid nanti di kelas. Nah, namun pertama kita akan melakukan percakapan dulu Bu. Ya, namanya percakapan praobservasi ya. Nah, sebagai bentuk persiapan agar Ibu Anit lebih siap dan percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan Bu Anit. Nah, yang pertama terkait supervisi ya. Materi yang akan Ibu Anit ajarkan nanti itu apa Bu? Kalau untuk materi ya yang akan saya ajarkan nanti pada saat observasi mungkin materinya itu tentang bilangan dan waktu. Oh, tentang bilangan dan waktu. Jadi materinya nanti adalah tentang bilangan dan waktu ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Anit capai? Kalau untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, saya ingin murid-murid itu memahami ya besarnya dan nilai-nilai di dalam 4 bilangan 3 angka ya. Mungkin ya 3 angka itu seperti satuan berarti satu ya seperti itu. Dan mereka juga kalau misalkan di dalam waktunya itu mereka memahami tentang penunjuk arah jarum jam. Jadi mereka tahu waktu gitu ya. Tahu waktu, baik. Terima kasih Bu Anit. Jadi nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, Oke. Baik, tujuan pembelajaran Ibu Anit tadi yang saya tangkap itu ada 2 ya. Yang pertama memahami besarannya dan nilai tempat bilangan 3 angka. Kemudian juga murid nanti memahami penunjuk arah jarum jam. Ya. Nah, selanjutnya ini Bu, apa area pengembangan yang hendak Ibu Anit capai? Kalau saya ingin mencapai area pengembangan dalam kemampuan kognitif yang pertama dan ya. yang kedua yaitu dalam kompetensi pedagogik. Oke, kompetensi pedagogik. Ya, dalam keaktifan para siswa dan pembelajaran diskusi serta pengelolaan kelas. Oke, baik Ibu. Jadi yang saya tanggap area pengembangan yang akan Ibu Anit capai itu nantinya adalah ada 2 poin ya. Nah, pertama tentang kemampuan kognitif, yang kedua kompetensi pedagogik, yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Nah Bu, dari kedua ini kira-kira kompetensi apa yang paling spesifik, yang paling spesifik ingin Ibu dicapai gitu. Dari kedua pengembangan tadi, pengembangan yang mana yang paling ingin dicapai? Saya ingin mencapai dari salah satu dari 2 itu ya. Salah satunya yaitu yang paling ingin capai kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Ya, Oke, yang tadi yang paling kaitan. penting ya. Sebenarnya dua-duanya penting, cuman Oke, yang paling paling penting ya saya ingin mencapai dulu yang kompetensi pedagogik terlebih dahulu. Baik Bu Anit ya. Jadi yang paling akan dispesifikasikan tentang pengembangan di area pengembangan di pedagogiknya ya. Ya. Nah, baik. Nah, Bu Anit, terus bagaimana dengan strategi, metode atau model pembelajaran yang Ibu siapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Mungkin saya akan membuat strategi yang saya gunakan nanti yaitu membuat kelompok diskusi ya, membuat kelompok diskusi pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran berbasis. Oke, berbasis IT ya. Iya. Jadi nanti bisa menggunakan Infocus,
sebagai media pembelajarannya ya. Oke. Dan saya juga menangkap nanti Ibu akan membagi kelompok dalam kelas sesuai dengan RPP yang Ibu bawa ini ya, yang tadi ke saya berikan itu memang ada di sana menjelaskan tentang pembuatan kelompok pengajar. Nah, baik Bu Anit. Nah, jadi strategi pembelajarannya tadi yang sudah dikatakan, jadi Ibu akan fokuskan pembuatan kelompok dan juga menggunakan media IT. Nah, Bu Anit, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti? Ya, saya berharap saya ingin peserta didik saya itu ya aktif dalam pembelajaran, baik dalam sesi diskusi maupun kerja mandiri. Oke. Ya Bu, saya juga berharap demikian karena memang yang kita harapkan itu kan pembelajaran ini ada positifnya untuk murid menjadi aktif dalam pembelajaran ya Bu ya, seperti yang Ibu katakan tadi ya. Nah, mudah-mudahan Ibu ya pembelajaran nanti berjalan dengan baik. Saya akan ikut di kelas, saya akan melakukan observasi melihat bagaimana Ibu mengajar di kelas 2 nanti ya. Nah, nanti setelah melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan lagi percakapan seperti ini Bu. Ya, namanya percakapan pasca observasi. Nanti juga didampingi oleh pengajar praktik saya. Jadi kita tidak hanya berdua, tapi nanti bertiga dengan pengajar praktik saya yang bernama Ibu Helena Febrianti. Ya, baik Ibu, kalau gitu mari kita ke kelas, kita lakukan observasinya. Sudah siap ya Bu? Siap. Oke, mari Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Mari kita ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Dilan Hartono dan Ibu Anit. Bagaimana kabarnya Ibu Anit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bu Anit ya. Oke, baik Ibu Anit, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya, dimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi waktu itu dan juga proses observasi di kelas selama 2 jam pelajaran, betul ya Bu ya? Nah, baik, pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Ibu Anit setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas waktu itu? Alhamdulillah ya Pak ya, perasaan saya merasa senang, saya bisa diobservasi oleh Bapak. Ini menjadi hal yang pengalaman berharga buat saya ya. Luar biasa banget ya. Alhamdulillah ya, saya pun melihat pembelajaran Bu Anit di kelas itu dengan baik, kemudian juga Bu Anit luar biasa penampilannya. Nah, menurut Bu Anit sendiri performa dalam kegiatan pembelajarannya bagaimana pada saat itu? Menurut saya performa pembelajaran yang saya sudah sampaikan, saya sudah secara maksimal ya Pak, karena saya sudah menyiapkan perangkat ajar secara maksimal ya, saya sudah merasa baik ya. Jadi saya merasa saya sudah maksimal. Luar biasa ya. Nah, apa yang membuat Ibu Anit menilai demikian? Karena saat pembelajaran saya merasa pada waktu itu sudah berjalan dengan lancar. Lancar, memang saya melihat ya. Demikian ya. Oke Bu Anit, boleh saya menyampaikan hasil pendapat saya ya. Ketika kemarin saya amati pembelajaran itu ya. Jadi begini Bu. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Anit ini yang kemarin itu ya, itu sudah sesuai yang diharapkan. Di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Anit sampaikan pada saat kegiatan pra observasi kepada saya yaitu tentang besarnya bilangan 3 nilainya, kemudian juga penunjuk arah jarum jam, dan juga area pengembangan Bu Anit kala itu mengatakan yang akan dikembangkan adalah kognitif siswa terkait dengan bilangan 3 itu, dan juga arah penunjuk jarum jam, dan satu lagi mengenai pedagogi karakter peserta didik di kelas kaitannya dengan keaktifannya ketika diskusi kelompok dan lain sebagainya. Nah, Bu Anit juga waktu itu menggunakan strategi pembelajaran berupa
metode diskusi, ya, betul. Kemudian model pembelajarannya juga berbasis IT, yang mana menggunakan PowerPoint dengan sarana atau dengan berbantuan infocus. Ya. Sehingga peserta didik itu bisa menerima materi dengan baik ketika saya perhatikan. Nah, bagaimana menurut Bu Anit menanggapi hal ini? Menurut saya pun demikian Pak. Sama seperti tanggapan Bapak. Oke. Sesuai begitu ya? Sesuai. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu Anit hadapi dalam proses pembelajaran? Mungkin kendala yang saya alami pada saat itu, mungkin ada beberapa siswa yang belum aktif mungkin ya Pak dalam Oke, ada beberapa yang memang belum aktif ya. Oke, jadi kendala Bu Anit adalah yang ditemukan ada beberapa siswa yang belum aktif atau kurang aktif ketika berdiskusi dengan ya, temannya. ada yang bercanda. Oke. yang Nah, tidak kira-kira Bu, ketika Ibu menemukan hal demikian, apa rencana tindak lanjut Ibu ke depan? mungkin saya akan mencoba memberikan sedikit kayak Oh supaya, iya, ya, supaya lebih mereka termotivasi ya, lebih semangat Lebih ketika semangat belajar. belajarnya. Oke. Mungkin karena bosan juga, lelah ya, jadi mereka. jadi mereka mencari hiburan sendiri gitu, Pak. Betul. Baik, luar biasa sekali ya Bu Anit rencananya. Nah, yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu dan kapan itu akan dilaksanakan? Ya, mungkin yang bisa membantu saya ya, kepala sekolah, Kepala sekolah. beserta guru-guru, juga ya, jadi apa, mereka bisa membantu saya untuk saling membantu dalam pembelajaran. Oke, jadi Ya, saya masukan-masukan ya. masukan-masukan. Nah, seperti kegiatan Kombel yang memang sudah aktif di sekolah ini. Ya, itu juga bisa. Berbagi praktik baik dan sebagainya ya Bu ya. Ya, saya akan lakukan yang mungkin secepatnya gitu lah ya. Oke, ini secepatnya ya Bu ya. Baik, karena Supaya bisa tidak hal baik jangan Jangan ditunda-tunda. ditunda-tunda. Oke, luar biasa sekali Bu Anit. Semoga ini bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Anit. Nah, hasil observasi kita ini akan saya catat dalam form supervisi akademik yang sudah saya siapkan. Ya, Ibu mohon ditandatangan di sini dulu. Ya Bu ya. Ini hasilnya. Oke, terima kasih Bu Anit. Oke, terima kasih sekali Bu Anit ya. Oke. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari proses ini? Saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru yang dapat saya jadikan sebagai pembelajaran bagi Oke, jadi ada tindak lanjut ya. Baik. Bu Anit, alhamdulillah akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai. Ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu atas waktunya, kemudian atas bantuan dan segala macamnya. Semoga apa yang kita lakukan ini berdampak positif bagi peserta didik. Dulu ya. Oke, amin. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri ya Bu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.